Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Prastowo selaku dosen mata kuliah pengantar studi Islam, serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Vika Septiaris Kirana akan mempresentasikan Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Pahang, Malaysia, yang disusun oleh saya sendiri, Vika Septiaris Kirana, dengan nomor induk mahasiswa saya 2110408025. Pendahuluan. Pendidikan Islam di Pahang sudah terwujud semenjak datangnya agama Islam. Institusi pendidikan Islam di Pahang semakin berkembang, dimulai dari tempat sederhana hingga pendirian sekolah agama yang lebih formal. Pendirian sekolah tersebut merupakan hasil dari usaha dan kegigihan masyarakat setempat yang menyadari bahwa pendidikan Islam merupakan hal yang sangat penting. Dengan usaha dan kegigihan masyarakat setempat, serta dukungan dari tokoh-tokoh ulama lainnya, sekolah-sekolah agama semakin banyak didirikan di negeri Pahang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, institusi pendidikan Islam di Pahang. Yang kedua, pendidikan Islam di Pahang sebelum Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir, pendidikan Islam di Pahang setelah Perang Dunia Kedua. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu institusi pendidikan Islam di Pahang. Yang pertama, ada pengajian di masjid dan surau. Masjid adalah institusi pendidikan Islam pertama yang berfungsi sebagai tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Aktivitas pengajaran di masjid dan surau dilakukan secara sukarela, yaitu oleh warga setempat yang menjadi tenaga pendidik dan juga guru-guru agama. Yang kedua, ada pengajian pondok. Institusi pondok adalah salah satu institusi pengajian tradisional yang unggul. Pengajaran yang diberikan di pondok memiliki taraf yang lebih tinggi dibandingkan pengajaran di rumah-rumah ulama dan guru. Kurikulum pengajaran pondok menitik beratkan pada ilmu-ilmu nakliyah, yang termasuk dalam ilmu-ilmu nakliyah yaitu ilmu Al-Quran, tajwid, usuluddin, fikih, usul balaghah, ilmu falak, sastra Islam, bahasa Arab, sejarah Islam, dan juga ilmu mengenai obat-obatan. Yang ketiga, ada pengajian di majelis-majelis khas. Pengajian di majelis-majelis khas adalah suatu bentuk pengajian tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Islam di tanah Melayu, jadi bukan hanya di negeri Pahang. Biasanya pengajian ini diadakan pada hari-hari besar Islam. Di dalam majelis-majelis khas ini diadakan ceramah agama oleh guru dari wilayah setempat ataupun guru yang didatangkan dari wilayah lain. Kemudian ada madrasah atau sekolah agama. Pendidikan madrasah mulai berkembang pada awal tahun 1920-an dan institusi ini kekal dan terus berkembang hingga saat ini. Tujuan penumbuhan yang utama adalah untuk bersaing dengan sekolah-sekolah Inggris dan vernakular Melayu. Kurikulum yang diterapkan yaitu akidah dan syariah. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran dan pengajarannya. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pendidikan Islam di Pahang sebelum Perang Dunia Kedua. Terdapat 4 buah madrasah atau yang dikenal juga dengan sebutan Sekolah Agama Rakyat yang pertama dan mempelopori institusi pendidikan Islam di Pahang. Yang pertama ada Madrasah Al-Atas di Pekan tahun 1923. Merupakan sekolah agama rakyat yang pertama didirikan di negeri Pahang. Madrasah ini didirikan oleh Habib Hasan dan Haji Omar Abdullah. Habib Hasan sendiri merupakan seorang hartawan atau orang yang kaya raya yang berasal dari Johor. Sedangkan Haji Omar Abdullah merupakan seorang pengusaha. Kemudian di madrasah ini dilantik seorang guru besar yaitu Haji Mo Hasan bin Sanik dan dibantu oleh 2 orang guru lainnya yang merupakan lepasan dari Madrasah Al-Atas di Johor. Yang kedua ada Madrasah Al-Islah di Kuala Tekal, Temerloh tahun 1925. Madrasah Al-Islah dipelopori juga oleh Habib Hasan. Menurut sejarah, pada awalnya madrasah ini didirikan dan dibina di Kuala Kerau. Tetapi pada tahun 1926 telah terjadi banjir besar yang membuat madrasah ini dipindahkan ke Kuala Tekal dan kemudian dilakukan perubahan nama menjadi Madrasah Al-Islah. Ketiga ada Madrasah Al-Khairiyah di Temerloh tahun 1927. Madrasah Al-Khairiyah didirikan pada tahun 1927 atas cetusan ide Tuan Haji Sidin Mosaleh bersama rekan-rekannya.
Objektif atau tujuan utama madrasah ini adalah untuk memberi pelajaran dan didikan agama kepada anak bangsa. Sebenarnya tujuannya sama juga dengan madrasah-madrasah yang lainnya. Kemudian ada Kuliah Sultan Abu Bakar di Pekan tahun 1941. Sekolah ini didirikan dari hasil impian dan hasrat Sultan Abu Bakar sendiri yang ingin mewujudkan sebuah pusat pengajian tinggi yang pertama di Pahang untuk meningkatkan dan mengembangkan dakwah Islam di negeri itu. Nah, hasratnya ini disambut baik oleh pihak Majelis Anggota Islam di Pahang dan ulama-ulama setempat. Akhirnya, ketua dari Majelis Anggota Islam di Pahang tersebut, yaitu Tengku Besar Sulaiman, diberi tanggung jawab untuk membina sekolah ini dengan menggunakan uang zakat dan baitul mal. Tujuan pendirian Kuliah Sultan Abu Bakar di Pekan adalah untuk mewujudkan sebuah institusi pengajian agama Islam yang tertinggi di negeri Pahang tersebut dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Adapun tujuan lain dari pendirian kuliah ini adalah untuk melahirkan ulama, pendidik, dan pemimpin yang bertakwa dan berwibawa, untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang dapat mewujudkan kepentingan agama, masyarakat, bangsa, dan negara, memberi kemudahan pada anak-anak di Pahang untuk menuntut ilmu, dan menjadi wadah penghayatan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pendidikan Islam di Pahang setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, ditemukan peningkatan jumlah institusi pendidikan Islam di Pahang. Di antaranya yaitu ada Madrasah Al-Ittifaqiyah di Guai Temerloh pada tahun 1947, Madrasah Al-Wusta di Berhala Gantang Temerloh, serta Madrasah Al-Ulum Adiniyah di Dong Raub tahun 1949. Nah, sekitar tahun 1950-an, sekolah agama rakyat kian bertambah, terutama di daerah yang sebelumnya belum memiliki institusi tersebut. Beberapa madrasah alias sekolah agama yang didirikan, yaitu Madrasah Al-Maidah Ad-Diniyah di Padang Tengku, Kuala Lipis tahun 1955, Madrasah Pulau Tawar di Jerantut tahun 1958, dan Madrasah Cenor tahun 1959. Begitu juga pada tahun 1960-an, jumlah sekolah agama terus bertambah. Di antara sekolah agama yang didirikan pada tahun tersebut, yaitu Sekolah Agama Tengku Ampuan Fatimah di Pekan tahun 1960, Madrasah Al-Ihsan di Kuantan tahun 1961, Madrasah Simpang Palangai di Bentong tahun 1963, Sekolah Agama Maran tahun 1965, Madrasah Al-Falah di Batu Talam tahun 1966, dan Madrasah Al-Basirah di Kuala Tembeling tahun 1968. Menurut sejarah, madrasah-madrasah di Pahang umumnya didirikan atas usaha dan kegigihan masyarakat setempat yang menginginkan anak-anaknya untuk dapat menempuh pendidikan Islam. Terwujudnya sekolah agama telah memberi peluang kepada anak-anak setempat untuk belajar agama di negeri sendiri. Kesimpulan dari materi yang saya presentasikan kali ini adalah pendidikan Islam di negeri Pahang sudah dimulai sejak awal masuknya agama Islam di negeri tersebut. Pengajaran pendidikan Islam di Pahang dimulai secara sederhana melalui surau dan masjid. Umumnya, pengajaran diberikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Mereka diajarkan berbagai macam pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam, seperti membaca Al-Quran, ilmu tajwid, tasawuf, akidah, dan lain sebagainya. Beberapa ulama yang pernah menuntut ilmu di luar negeri Pahang mulai membuka pondok pengajian di daerah masing-masing. Tujuannya untuk memudahkan penyebaran syariat Islam kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah agama mulai didirikan. Menurut sejarah, madrasah-madrasah di Pahang umumnya didirikan atas usaha masyarakat yang menginginkan pendidikan agama menjadi pendidikan yang dapat ditempuh oleh anak-anak mereka. Atas usaha dan kegigihan masyarakat serta dukungan dari tokoh-tokoh ulama lainnya, madrasah dan sekolah agama kini semakin banyak dikembangkan dan terdapat hampir di setiap daerah di negeri Pahang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat menarik manfaat dari materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.